Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Laila Ihda Fitriyah dari Universitas Islam Lamongan, program studi pendidikan matematika. Pada video kali ini kita akan membahas tentang fungsi surjektif, fungsi injektif, dan juga fungsi bijektif. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah geometri transformasi. Oke, langsung saja kita simak videonya. Yang pertama, fungsi surjektif. Definisi dari fungsi surjektif yaitu misalkan A dan B himpunan, F fungsi dari A ke B, fungsi F dikatakan surjektif atau pada atau onto jika daerah hasil dari fungsi F sama dengan B, atau dapat dilambangkan dengan RF sama dengan B. Ciri-ciri dari fungsi surjektif ada dua. Yang pertama, anggota kodomainnya boleh memiliki pasangan lebih dari satu, tetapi tidak boleh ada anggota kodomain yang tidak dipasangkan. Ciri yang kedua yaitu fungsi surjektif biasanya dipenuhi apabila jumlah anggota kodomain sama atau lebih sedikit dari anggota domain. Selanjutnya, contoh dari fungsi surjektif. Bisa dilihat ya pada contoh yang pertama. Kenapa pada contoh yang pertama disebut dengan fungsi surjektif? Karena anggota kodomain hanya dipasangkan satu kali dengan anggota domain. Kemudian yang kedua, kenapa disebut dengan fungsi surjektif? Karena anggota kodomain atau B boleh memiliki pasangan lebih dari satu. Kemudian contoh yang ketiga, itu bukan termasuk fungsi surjektif karena anggota kodomain ada yang tidak memiliki pasangan sesuai dengan definisi fungsi surjektif dan ciri-ciri fungsi surjektif. Pembahasan yang kedua yaitu fungsi injektif. Definisi dari fungsi injektif yaitu misalkan A, B himpunan dan F fungsi dari A ke B. Fungsi F disebut fungsi injektif atau disebut into atau disebut satu-satu jika X, Y elemen A dengan Fx sama dengan Fy, maka X sama dengan Y. Kemudian ciri-ciri dari fungsi injektif ada dua. Yang pertama, jika anggota kodomain atau B hanya dipasangkan satu kali dengan anggota domain atau A. Kemudian ciri yang kedua, anggota himpunan daerah kodomain boleh tidak memiliki pasangan. Namun, dari semua anggota kodomain yang terpasangkan hanya ada satu. Tidak boleh ada yang lebih dari satu. Selanjutnya contoh dari fungsi injektif. Kita lihat bersama-sama ya. Untuk yang pertama, kenapa disebut dengan fungsi injektif? Karena anggota kodomain atau yang B hanya dipasangkan satu kali dengan anggota domain atau yang A. Kemudian yang kedua, kenapa disebut dengan fungsi injektif? Karena anggota kodomain atau B boleh tidak memiliki pasangan lebih dari satu. Kemudian yang ketiga, kenapa bukan disebut dengan fungsi injektif? Karena terdapat kodomain atau B yang mempunyai pasangan lebih dari satu dan terdapat dua anggota yang tidak memiliki pasangan.
Pembahasan yang ketiga yaitu fungsi bijektif. Definisi dari fungsi bijektif yaitu misalkan A, B himpunan dan F fungsi dari A ke B disebut fungsi bijektif jika fungsi F surjektif dan fungsi F injektif. Jadi dapat dikatakan fungsi bijektif jika fungsi tersebut adalah termasuk fungsi surjektif dan juga fungsi injektif. Ciri-ciri dari fungsi bijektif yang pertama, pada fungsi bijektif, semua anggota domain dan kodomain terpasangkan tepat satu. Ciri yang kedua, kebalikan fungsi dari fungsi injektif dan surjektif belum pasti fungsi atau pemetaan. Namun, kebalikan fungsi dari fungsi bijektif juga merupakan fungsi atau pemetaan. Selanjutnya yaitu contoh dari fungsi bijektif. Kenapa dikatakan dengan fungsi bijektif? Karena semua anggota domain dan kodomain terpasangkan tepat satu-satu. Selanjutnya kita akan bahas contoh soal dari fungsi surjektif, fungsi injektif, dan juga fungsi bijektif. Contoh soal, sebutkan masing-masing sifat dari fungsi-fungsi berikut. Dengan A sama dengan min 2, min 1, 0, 1, 2 sebagai domain, dan untuk B sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5 sebagai kodomain. Maka tentukanlah yang pertama fx sama dengan x plus 3 dan yang kedua fx sama dengan x kuadrat. Untuk pembahasan yang pertama yaitu fx sama dengan x plus 3. Untuk penyelesaiannya, di sini terdapat fungsi fx sama dengan x plus 3. Maka kita akan mencari rank dari f, di mana f sama dengan min 2, min 1, 0, 1, 2. Kemudian kita akan memasukkan fx sama dengan x plus 3 dengan f sama dengan min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Maka didapat f min 2 sama dengan x plus 3, x-nya diganti dengan min 2, maka min 2 plus 3 sama dengan 1. Kemudian f x-nya diganti dengan min 1, maka menjadi x plus 3 sama dengan min 1 plus 3 sama dengan 2. Kemudian f0, x plus 3, x-nya diganti dengan 0, maka menjadi 0 plus 3 sama dengan 3. Kemudian f1, x sama dengan x plus 3 sama dengan x-nya diganti dengan 1, maka 1 plus 3 sama dengan 4. Yang selanjutnya f2, x-nya diganti dengan 2, maka x plus 3 sama dengan 2 plus 3 sama dengan 5. Maka didapat rank yaitu min 2,1, min 1,2, 0,3, 1,4, dan 2,5. Maka didapat diagram panah pada gambar tersebut. Untuk A itu min 2, min 1, 0, 1, 2 dipasangkan dengan min 2 dipasangkan dengan 1, min 1 dipasangkan dengan 2, 0 dipasangkan dengan 3, 1 dipasangkan dengan 4, dan 2 dipasangkan dengan 5. Termasuk dalam fungsi apakah ini? Kesimpulannya, fungsi ini termasuk dalam fungsi injektif. Kenapa? Karena terdapat satu anggota kodomain atau B, yaitu 0 itu ya, yang tidak memiliki pasangan di daerah domain atau A. Yang kedua, kesimpulan yang kedua yaitu
anggota kodomain hanya dinotasikan satu kali dengan anggota domain. Yang ketiga, bukan termasuk fungsi surjektif. Kenapa? Karena alasan yang sama, terdapat satu anggota kodomain atau B yang tidak memiliki pasangan di daerah domain atau A. Selanjutnya yaitu pembahasan untuk soal nomor 2, yaitu fx sama dengan e kuadrat. Artinya di sini terdapat fungsi fx sama dengan e kuadrat. Maka sama dengan pembahasan yang pertama, kita akan mencari ring terlebih dahulu, di mana f sama dengan min 2, min 1, 0, 1, 2. Kita masukkan ya, e kuadrat dengan f sama dengan min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Kita masukkan f min 2 sama dengan e kuadrat. X-nya diganti dengan min 2 menjadi min 2 kuadrat sama dengan 4. Yang selanjutnya f min 1 sama dengan e kuadrat, maka X-nya diganti dengan min 1. Maka min 1 kuadrat sama dengan 1. Yang selanjutnya yaitu f0. E kuadrat, X-nya diganti dengan 0, maka hasilnya adalah 0. Selanjutnya f1 sama dengan e kuadrat, X-nya diganti dengan 1, maka 1 kuadrat sama dengan 1. Yang terakhir f2 sama dengan e kuadrat, X-nya diganti dengan 2, maka 2 kuadrat sama dengan 4. Maka didapatkan hasil dari ringnya yaitu min 2,4, min 1,1, 0,0, 1,1, dan 2,4. Maka didapatkan hasil diagram panahnya. Min 2 dipasangkan dengan 4, kemudian min 1 dipasangkan dengan 1, 0 dipasangkan dengan 0, 1 dipasangkan dengan 1, dan 2 dipasangkan dengan 4. Termasuk dalam fungsi apakah ini ya? Kesimpulannya, yang pertama, bukan termasuk dalam fungsi injektif karena anggota pada daerah kodomain atau B ada yang memiliki pasangan lebih dari 1 di daerah domain atau A. Yang kedua, bukan termasuk fungsi surjektif karena terdapat 3 anggota daerah kodomain atau B yang tidak memiliki pasangan di domain atau A, yaitu berapa itu? 2, 3, dan 4 itu tidak memiliki pasangan di daerah domain. Kemudian kesimpulan yang ketiga, bukan termasuk dalam fungsi bijektif karena tidak memasangkan tepat 1 pada semua anggota. Jadi kesimpulannya ini adalah bukan termasuk fungsi karena dia tidak termasuk dalam fungsi surjektif, injektif maupun bijektif. Terima kasih, cukup sekian video pada kesempatan kali ini. Ada kurang dan lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.